Absensi hari ini berhasil. Dapat 3 tahun kultivasi dan 100 pil jin dan 9 putaran. Pegang aku, erat-erat! Di mana ini? Bergeraklah! Mulai sekarang, kamu adalah murid puncak Zizhu. Sistem absen telah diaktifkan. System. Selamat Tuan selesai absen hari ini di Puncak Zizhu, mendapat tubuh Dewa Hongmen. Tubuh Dewa Hongmen. Apakah menyatu? Sistem telah menutup rahasia langit. 1K! Tubuh Dewa Hongmen kebal terhadap hampir semua serangan hukum. Kebal! Serangan hukum! Sing agent berhasil dapat 50 tahun kultivasi, 30 tahun kultivasi, teknik asli Hongmen. Dapat cermin Qian Kun senjata kaisar. Sistem, sembunyikan sebentar. Aneh sekali. Jangan-jangan aku terlalu lama bertapa hingga berhalusinasi. Ting, selamat Tuan. Check-in berhasil. Dapat 5.000 tahun kultivasi. Kultivasi tuan rumah capai batas, disimpan sistem, diambil jika perlu. Kaisar Agung adalah puncak. Menerobos batas Kaisar Agung secara paksa akan bikin hukum runtuh dan ranah hancur. Ya sudahlah. Simpan saja sementara. Bagaimana jika orang langit benar ada? Sudah kamu tepat. Lima tua tidak kata. Tapi karena sudah datang ke dunia ini, nikmatilah saja sepenuhnya. Guru Agung menyuruhku memanggilmu untuk memilih murid yang tepat untuk menambah keramaian di Puncak Zizhu. Waktunya rekrut murid lagi. Aku baru capai Ningdan. Mana bisa cari orang lain? Aku sangat rendah hati. Sudah itu, apa kabar ketua sekte? Guru Agung baik-baik. Beberapa hari lalu masih membicarakanmu. Kabarnya gurumu baru saja mendapat terobosan lagi belakangan ini. Iya. Guru bilang menginap sebentar di sini setengah hari. Beliau dapat ilham lalu langsung menerobos. Menemanimu berlatih. Tombo boto nutrisi. Aroma sup menyegarkan pikiran. Kalian ini ya. Ini biji teratai penenang hati dari gudang beberapa hari lalu. Bawa buat seduh teh. Bagus untuk menstabilkan batin. Guru, acara penerimaan murid itu?
Ayo pergi. Tidak salahnya melihat-lihat. Tapi ingat, saya tak pasti terima murid. Paman guru silakan lewat sini. Saya antarkan jalan. Bakat tahun ini benar bagus. Lihat pemuda berbaju biru itu. Tulang dasarnya luar biasa. Dia sangat berbakat. Bukan hanya melatih tubuh. Saya pegang pedang cari mengalir energi pedang via bibit pedang alami. Memilih penerus. Bakat memang penting. Tapi watak harus lebih memenuhi syarat. Warisan sekte Qingshuan kita tidak boleh diserahkan kepada orang berniat buruk. Itu Gu Changge dari puncak Zizu? Kenapa dia datang? Tetua, siapa orang ini? Ya. Bahaya kepala puncak Zizu. Gu Changge. Ge Changge cuma level 6 dan. Tuanku belum 夺世. Apa kau tahu? Bagaimana ahli kondensasi pil jadi Tuan Puncak? Tao Si Zu berjasa besar pada sekte. Changge menyapa para kakak sepeguan. Hari ini matahari terbit dari barat. Datang untuk ikut meramaikan suasana. Kamu harus pikirkan warisan garis spiritual. Menerima satu murid langsung pribadi. Hadiah tidak diketahui. Kamu bercanda? Terminal misi. Dapat mata dewa penembus khayalan. Kerama Jurus Mata Dewa gratis. Sistem. Kenapa tubuh Dewa Perang ini masih tidak lengkap? Mal diserang guna sip diam-diam. Tubuhnya kurang berkembang. Hanya bisa diperbaiki dengan sumsur roh bawaan dan pil emas 9 putaran. Kayaknya bagus kalau aku menjadikannya murid. Cari! Cepat cari! Hamba rela pensiun dari militer demi umur panjang anak hamba. Xiao Zhan akan mengirim kalian berdua ke alam baka. Sialan! 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 Konon sekte Qingshuan lebih mengutamakan watak dan akhlak saat menerima murid. Ayah ibu, tunggu aku. Aku pasti menerima dia sebagai muridku. Siapa namamu? Xiao Ruobai. Murid Xiao Ruobai, menyapa sini ya. Bakat anak ini sudah diuji. Tingkat rendah, kenapa kepala puncak Zizu tertarik padanya? Maukah kamu menjadikan aku gurumu? Masuk puncak Zizuku. Kepala Gu salah. Tiada usah budak asta. Bahkan sulit menarik Qi ke tubuh. Diambil jadi murid pribadi. Changji terima murid, bukan sepele. Bakatnya terlalu buruk. Kalau tak mau repot mengajar, aku tugaskan sesepuh membantumu.
Murid langsung Changge sangat berkaitan dengan warisan ajaran. Pikirkan lagi. Tapi aku memilih murid hanya berdasarkan rasa suka. Kenapa kamu tidak mau menjadikanku guru? Murid ini mau! Jika guru tidak meninggalkanku, murid rela mati 1000 kali! Sedih lagi! Ting, terdeteksi terima murid langsung. Misi selesai. Hadiah mata dewa pemusnah khayalan. Mari kembali ke puncak bambu ungu. Para kakak sekalian, pamit. Tiap randa melekat padaku belasan tahun. Kupikir seumur hidupku hanya bisa bertahan hidup. Budi luhur guruku. Aku pasti membalasnya dengan nyawaku. Guru, kenapa Anda memilih saya? Suka melihat. Mulai hari ini, kamu adalah murid pertama. Kita harus tetapkan aturan. Pertama, jangan cari masalah. Jangan takut. Penuh hapus jejak tanpa masalah. Guru jelas tahu, aku ada musuh, tak menolakku. Kalau bertemu orang bermarga Ye, Xiao atau Chu, hindari sebisa mungkin. Kenapa? Jangan tanya, lakukan saja. Si Zufeng cuma mau hidup tenang. Tak usah ikut keramaian. Dendam mendalam, bertemu orang sakti. Bukankah ini awal protagonis yang sempurna? Sudahlah, kalau benar timbul masalah, aku tidak sanggup menahannya. Yang ketiga dan paling penting, seberapapun majunya tingkat kultivasimu nanti, ingat sembunyikan ketajamanmu yang menonjol pasti hancur. Terlalu pamer hanya akan mendatangkan malapetaka maut. Cukup tunjukkan 30% kekuatanmu di depan orang lain. Simpan jalan cadangan, meski lawanmu lebih lemah. Juga pikir cara kabur. Ingat, bertahan low profile. Barulah bisa hidup lama. Murid ingat semuanya. Mendekat sedikit. Aku mau kasih tahu rahasia. Gurumu terlihat di tahap awal alam kondensasi pil, padahal sudah lama di tahap tengah. Teriak lagi, cabut bulumu. Guru! Cukup, abaikan burung ini dulu. Kenali lingkungan sekitar, cari bambu buat kubuk. Besok subuh, guru ajarkan ilmu kultivasi. Iya. Guru, sudah bangun? Aku lihat tak ada makanan di sini. Jadi aku ke gunung belakang ambil padi liah, lalu masak bubur. Makasih. Guru tunggu sebentar. Mungkin agak gosong. Oh? Ini bubur wangi gosong yang dibuat sengaja. Murid kurang bisa mengatur api. Kamu burung ini kok pilih-pilih makanan? Sudahlah, hari ini kita makan dengan cara lain. Guru, apa ini? Kecipi. Pak, kau haliamu hebat. Itu ku pelajari dulu di dunia fana. Tak nyangka belum lupa. Habis makan kerja. Kamu tahu tipe tubuhmu? Dikatakan itu tingkat bawah kelas biasa. Tingkat bawah kelas biasa. Kau punya tubuh dewa perang sangat kuat. Tubuh dewa perang. Kamu disergap di rahim. Racunku rusak dasarmu. Bisa diperbaiki. Sem-sem roh mengusir racun, tahan sakit. Cukup hari ini, telan obat dan istirahat. Racunku sudah bersih,
Sekarang biarkan tubuh Dewa Perangmu bangun sepenuhnya. Jalan ini. Inilah tubuh Dewa Perang yang utuh. Terima kasih, Guru. Ambil buku Dewa Perang ini dan latih dengan baik. Guru, ini terlalu berharga. Kalau kamu sukses, pemberian ini tidak terbuang sia-sia. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan guru. Ayah, ibu, kalian lihat ini. Aku akan segera balas dendam kalian. Jika kuasai alam Dewa Perang, saatnya coba teknik pemurnian. Guru, murid sudah tingkat 9 pemurnian tubuh. Lumayan. Tidak sia-sia tubuh bawaan ini. Kamu tingkatan tubuh. Jangan buru-buru tembus fondasi. Guru, alam pemurnian tubuh ternyata bisa sampai tahap ini. Dasar tubuh Dewa Perang harus diasah maksimal di alam pemurnian tubuh. Sebelum menerobos hanya tinggalkan risiko tersembunyi. Apa? Teknik rahasia ini ku berikan padamu. Teknik ini menyembunyikan aura kultivasi 100 kali lebih hebat dari biasa. Murid mengerti. Sembunyikan auramu kembali menjadi seperti 3 hari lalu. Ingat, kurangi bicara. Mereka datang menemuimu. Adikku, kami datang lihat. Keokupan peyuan ini akan berguna. Pedang ini sangat tajam. Kau pakai dulu saja. Terima kasih para kepala puncak. Anak ini lemah, perlu perhatian lebih. Pil kurang, bilang saja. Terima kasih banyak kakak sekte. Bagaimana hasilnya? 3 tingkat surga bawah, roh lumayan. Lebih kuat dari sebelumnya. Lomba besar setengah tahun lagi. Biarkan dia ikut. Nanti lihat, dia rasakan licik ke tubuh. Guru, mereka itu. Semuanya itu sangat licik. Tingkat surga bawah tidak ada artinya di depanmu. Pergilah berlatih kultivasi. Berhasil. Tuan Guru, aku. Murid Shen Jinhe mengantar pil obat atas perintah. Aura spiritual sangat kental. Sayang sekali tidak jadi murid di puncak Zizu. Paman guruku. Murid datang hari ini. Pertama untuk memberi pil obat. Hikara, Ketua sekte ingin Anda terima saya. Tapi pilih adik murid ini. Kenapa tak terima saya? Kamu ingin tahu? Sangat mudah. Bakatmu langit. Benar. Aku baru tahap awal ranah Ningdan. Bukankah menghambatmu? Tapi Anda adalah kepala puncak. Kepala puncak tak lemah. Pergi tanya ketua sekte. Saya paham. Pamit. Anggapan senyum-senyum sendiri. Hahaha. Tidak apa-apa guru. Anda benar. I was very sick. Kebim bengkong. Sudah kembali. Ada hasilnya. Pamanku hanya Ningdan. Taoist Zizu berjasa. Wajib berbuat baik.
Kenapa aura spiritual meningkat drastis? Hal itu patut dipikirkan. Menurutku dia pasti sudah mencapai alam Zifu. Lalu kenapa dia mengaku di alam Ningdan? Itu hanya karena dia berhati tenang dan tidak suka pohon menonjol dihancurkan angin. Jangan terlalu pamer. Terima kasih atas nasihat guru. Lihat, guru sudah lama menembus tahap akhir alam Dongtian. Selamat guru, kultivasi maju. Kedua orang tua ini jago sekali berpura-pura. Guru, murid izin pergi untuk berkultivasi. Pantas mereka akrab. Kemampuan sembunyi mereka selevel. Ada lagi. Guru, apakah Anda punya teknik penyembunyi napas yang cocok? Bagus sekali. Kamu ambil saja kitab teknik Qingxuan penyembunyi napas ini. Terima kasih, Guru. Kini, aku juga bisa sembunyi. Pemimpin Istana Fentian datang berkunjung bersama muridnya. Sekelompok badut kecil tidak layak dibicarakan. Istana Fentian datang sekarang. Tampaknya berniat buruk. Pasti pamer murid baru ingin cari keunggulan di generasi muda. Anda datang berkunjung hari ini, ada urusan apa? Pertarungan antar sekte tahun depan di Istana Fentian kami. Saya datang beritahu. Selama ini ketua yang menyelenggarakan, kabar ini sangat tak terduga. Sekte kami lebih dari cukup mampu menyelenggarakannya. Lihat murid andalanku. Pemimpin sekte Xuanyang, lama saya kagumi. Mari kita beradu kemahiran. Siapa berani lawan aku? Kenapa Li Xuanfeng tidak terlihat? Apa dia? Xuanfeng akan segera bertapa. Kita buktikan semuanya di pertandingan besar tahun depan. Kalau kamu ada keberatan, aku tidak akan memaksamu. Karena pembicaraan ini tidak berhasil, saya pamit. Anak ini sudah mencari ajalnya. Anak. Mereka ingin membuat kita kacau sendiri. Kita harus tetap tenang. Mulai hari ini, semua murid wajib rajin berlatih. Pertarungan ini demi kalian sendiri. Buktikan murid sekte kita tak kalah dari siapapun. Siapa itu? Berani! Jangan lari! Cia, aku sopan tidak patah kakimu. Kamu pikir aku orang lemah mudah ditindas? Kukulan ini sebagai bunga darimu. Siapa sebenarnya? Dendamku balas! Mungkin sekte Qingxuan. Mustahil! Pasti musuh lamaku! Siapa pelakunya? Lebih kejam dariku. Kamu lagi yang cari mati? Berisik! Rasakan hantamanku! Ini baru pas. Siapa yang melakukan ini?
Katanya orang berbudi balas dendam tak terlambat 10 tahun. Tapi Qing Xuanzong malah balas dendam dari pagi sampai malam. Aku terlalu baik. Tak tahan lihat penderitaan sesama. Lihat mereka, tadi dipukuli ketua sekte, lalu dirampas kakak seperguruan. Sekarang bahkan kakak seperguruannya ikut menginjak mereka. Sungguh malang sekali. Kalau aku hantam lagi, bukankah itu memanfaatkan kesulitan mereka? Kabarnya aku menindas senior. Kamu tak mengerti. Ini balas dendam pelan tapi pasti. Ding, selamat tuan, check-in berhasil, dapat 5 tisho tahun kultivasi dan harta agung Qinglian Hundun. Dapatkan senjata kaisar, tombak jiwa naga 9 langit. Benda ini sangat cocok untuk robot. Cepat! Tinggal 50 kali lagi sampai wilayah kita. Lihat siapa berani bergerak menyerang. Penguasa istana, siapa pria kurus semalam itu? Tindakannya terlalu licik dan keji. Mau kabur begitu saja. Rencana bertahap yang kita bicarakan kemarin. Tidak boleh ingkar janji. Kelah ya kelah, malah balas dendam dengan curang. Aku ingat perhitungan ini, cepat kirim pesan, suruh orang sekte jemput kita! Bahkan untung tak disangka. Ada kambing hitam. Urusan lebih mudah. Wang Fage sangat angkuh. Fen Tiangong tak maafkan kesalahan kecil. Kini ada tontonan seru. Guru. Terlalu mengejar ledakan kekuatan. Mengabaikan aliran energi nafas. Pukulan tadi tajam. Tapi macet. Mematikan di pertarungan nyata. Murid lalai perhatikan detail. Latihan kultivasi harus giat dan seimbang. Pengalaman tempermu hampir nol. Mohon bimbingan. Latihan tempur tak harus berkelahi. Tanding formasi pun bisa. Ikut aku. Guru, apa di bukit belakang? Kamu akan tahu setelah sampai. Ini formasi. Dan musikan. Yang second punch. Masukkan lihat. Ini. Di mana ini? Aku pelihara makhluk hidup di sini untuk latihanmu. Kamu lihat gunung-gunung di sana. Binatang iblis di sana maksimal alam Ningdan. Aku beri waktu sehari, bunuh 100 ekor. Hanya hitung juji ke atas. Murid mengerti. Ambil ini, jangan memaksakan, kalah kabur saja. Lakukan sesuai kemampuanmu. Makasih guru! Sebelum gelap tak pulang, tak ada makan malam. Guru tenang, aku tidak akan mengecewakan.
pedang kau langsung menusuk tenggorokannya. Para ke tempat rendah terbaik. Tinggal selesai saja. Pergi cek sapi fu ke mau pulang. Jangan dekati, bagian lunakku baru sembuh. Senior Gu, bisakah kita potong bagian yang lain hari ini? Kaki belakang yang dipotong sebelumnya belum tumbuh penuh. Kamu malah agak gemuk, hari ini tak potong daging. Biarkan beras api unggu tanamanmu matang. Dagingnya enak. Lencana tembaga berkilau cemerlang, pancarkan wibawa Raja Suci. Jangan tegang. Aku memelihara kamu demi pembangunan berkelanjutan. Jiaolong di timur curi 2 telurmu. Pas kali buat sup. Besok kurang sebutir beras sakti, ku potong kaki depan buat daging saus. Kamu benar-benar keterlaluan. Jangan kurang satu butir pun, atau iblis akan potong kaki depan. Sudah kembali. KCP. Daging ini saya olah dengan kekuatan spiritual, sifat buasnya hilang, cocok untuk menutrisi tubuh. Tapi tingkat kultivasimu masih rendah. Tak boleh makan banyak. 3-5 potong cukup. Guru, daging apa ini? Benar ajaib? Oh, ular kecil, pencuri telur, dipanggang. Bagaimana perasaanmu? Energi spiritual penuh. Lebih ampuh 3 hari meditasi. Kemajuan bertarungmu hari ini besar, tapi terlalu memaksakan serang. Gerakan kaku. Aku tahu kesalahanku. Bagus kamu perbaiki kesalahan. Besok aku ajarkan langkah bayangan. Terima kasih, Guru. Belendong! Kekuatan apa? Kenapa begitu ganas? Kekuatan Tuan Istana ini sangat ganas. Bak tenaga purba dahsyat. Tangan besar menahan lenganku. Apakah gigiku tidak akan bisa tumbuh lagi? Pasti ini ulah menara Wanfa. Kelihatannya mirip telapak langit dari sekte Qingxian. Xuanyangzi tak sekuat itu. Aku jelas menahan tenaga. Kenapa lukanya separah ini? Jurus telapak. Aku jelas bertarung baju pendek. Adik murid, palakunya. Pukul hebat. Nanti kita tambah tenaga saat menyerang. Jangan sampai kalah. Apakah tenaga yang aku keluarkan tadi terlalu lemah? Kenapa langit berubah tiba-tiba? Hahaha, bagus. Pukulan itu hebat. Sekarang mereka tahu rasanya sakit. Ketua sekte, siapa pelakunya? Terserah, siapapun dia. Biarkan mereka saling serang. Perintahkan semua puncak awasi lebih ketat. Kerugian Istana Langit Api itu baik.
Bodoh-bodoh Istana Langit API malah mengira ini perbuatan Pavilion Ribu Ilmu kita. Tuan Pavili, tenang. Mereka nekat. Mereka panik salah sasaran. Aku belum menuntut mereka. Kita tidak bisa disalahkan sia-sia. Periksa! Hanya jurus telapaknya sangat aneh. Berani memfitnah harus tanggung semua akibatnya. Razia orang asing, Xuanzhou. Baik. Siapa sebenarnya dia? Ding, dapat kultivasi 5,000 tahun. Domain tak tertandingi dan pohon teh pemahaman Dao. Ekulah langit itu sendiri. Benar sekali. Nanti jauh lebih tenang. Tanam di mana? Apa memada sata celta pukus? Cukup dulu. Kurang petani obat. Aku sudah siap. Pasti iblis itu tidak menyiksaku, kan? Lao Huang, aku cari pekerjaan baru untukmu. Nanti kamu urus ladang roh ini, siram, gembur, pupuk tiap hari, jaga pencuri obat. Ini pohon wudao dan obat abadi naga sejati. Kuma, ditanamisen. Kerja bagus, bonus down tiap bulan. Tuan tenang, Xiao Niu pasti jaga ladang obat seperti nyawa. Oh ya, dirikan gubuk sendiri di tepi ladang spiritual. Lanjut tanam beras api unggu. Jangan terlambat. Guru, kebat teh yang baru dipetik ini. Ternyata begitu. Guru teh ini. Teh tanaman sendiri ada di sana. Nanti mau minum tinggal petik sendiri. Sekarang tingkatmu stabil. Aku wariskan langkah bayangan. Teknik langkah ini mengutamakan kecepatan dan perubahan. Irama langkah cepat. Lawan sulit lacak jejak. Perubahan arah posisi. Kamu bisa berubah arah seketika. Tidak terikat jalur tetap apapun. Teknik inti sudah masuk ke kesadaranmu. Sisanya pahami sendiri lewat latihan. Pergi latih. Sampai kamu bisa bergerak bebas di hutan bambu ini. Tanpa mematahkan sehelai daun bambu. Kamu layak diajar. Adik Cengge, aku datang. Ini untuk muridmu. Ini rumput Qingwen. Pas untuk memulihkannya. Kakak senior baik sekali. Hei, tidak usah sungkan padaku. Teh kamu sangat mantap. Sekujur tubuh nyaman. Dari mana asal teh ini? Teh Schlertak. Bernama Bukit Belakang. Kamu ngejo. Alurnya sama dengan teh hudao. Minum teh.
Watemu ini sungguh hebat. Muridmu bahkan sudah mencapai tingkat pertama pelatihan tubuh. Ya. Sifatnya lumayan. Tapi jauh di bawah Jing Hong. Kalian guru murid sembunyikan sesuatu. Aku bilang Changge, muridmu ini berbakat. Tapi dia tidak boleh terus berlatih di puncak bambu ungu. Biarkan dia sering berkeliling ke bukit depan, bertanding dengan murid gerbang dalam. Kalau Rubai tak mau keluar tak apa. Biarkan Xuan Feng Jing Hong di KK sering menemaninya. Kakak senior. Jangan-jangan kamu mau? Wanak muda. Banyak berkomunikasi baik. Jing Hong punya bakat bagus. Cuma terlalu sombong. Biarkan dia berlatih dengan Rubai untuk melunak. Ini semua demi kepentingan sektor kami. Hai. Baiklah, sudah sepakat. Sekali setengah bulan. Tidak masalah. Sekali setengah bulan. Tidak akan ganggu istirahatmu. Lihat, aku kasih barang ke muridmu. Aku rugi besar sekali. Bolehkah aku minta tambahan sedikit teh ini? Ini termasuk sumber daya milik sekte. Aku bukan rakus. Ini utamanya untuk Shiwan Shan. Mereka pakai bisa tambah kekuatan sekte. Ada dua jindirak. Ambil sendiri. Wah, aku sangat sungkan. Malu-malu deh. Aku simpan teh ini dulu. Dijamin tak disalahgunakan. Besok suruh mereka bawa air mata gunung buat seduh teh. Paman Guru, sebenarnya sangat peduli padaku. Rubai, kemari. Ini pemberian paman gurumu. Ambil. Lanjut latihan langkahmu. Terima kasih Guru. Sampaikan terima kasihku ke guru senior. Xuan Feng! Jing Hong! Kemari! Guru, tugas bagus apa yang akan anda beri kami? Besok pagi ke puncak Zisu. Pamanku tak suka diganggu. Berdiskusi dengan Rubai. Dia pendiam. Guru benar. Jaga batas tanding. Tahan jurus Jing Hong. Patuh di sana. Aku tak akan ampuni kalau kau ganggu dia. Kenapa? Sedikit pokeran cukup untuk kalian tembus. Murid mengerti. Kita akan berangkat sebelum fajar tiba. Jangkauan puncak lain. Batu tua lihai. Janji akan diam. Pasti tak ketahuan. Dapat sedikit energi spiritual pasti baik. Kita harus pergi pagi. Kakak senior, perlu sembunyi-sembunyi begitu? Sangat perlu. Semua menginginkan manfaat puncak Ziju. Kulihat kepala Shilati di lubang anjing. Kepala puncak Shi pun sudah begitu. Ewas, ketahuan bakal dimarahi. Sial ini! Formasi sihir! Formasi ini sangat tersembunyi. Kemampuan malingmu belum mumpuni. Kakak seperguruan, tulangku sakit. Jangan bergerak. Semakin meronta semakin kencang. Panggil guru. Gila! Besok kita pasti dipukul! Kita pasti malu sepenuhnya. Kalau begitu coba saja panggil paman guru. Dimakan serigala gimana? Pura-pura pingsan tunggu orang. Andai tak dengarkan guru. Dia pasti pakai kita sebagai umpan. Itu burung kecil. Gimana lagi? Tunggu aja. Ilmu haram yang diajarkan Xuan Yang. Digantung lagi kita jadi daging asap.
Nanti bobo pintu tengah malam. Belajar menyelinap. Guru si masuk lubang anjing. Guru mundur! Guru mundur! Pembunuh. Adik sekolah Rubai. Itu kami. Datang tengah malam pakai baju malam. Bukan orang baik. Turunkan. Kita diutus. Xuan Yang. Perlu berpakaian begini untuk bicara. Aha, adik sekela. Ini uji kewaspadaanmu. Lihat, kamu tidak sadar. Anggap saja kakak sekolah beri pelajaran pertama. Kewaspadaan adalah penyelamat nyawa. Terima kasih kakak. Aku pasti rajin berlatih. Orangnya tiba. Kalian bicara sendiri saja. Ini inti telapak penopang langit. Kitab rahasia. Jangan beritahu orang lain. Terima kasih guru. Terima kasih kakak seperguruan. Kita seharusnya saling menolong. Aku akan tunjukkan gerakan dasar padamu. Jurus batu cinta seimbang. Coba peruntungan. Cari sensasi cita pak. Salurkan chi ke dantian bak aliran kecil. Jangan terburu-buru. Hari ini potong sepotong kecil ganti rugi teku. Harum sekali. Ini beras apa? Semua kemari. Makanannya sudah siap. Aromanya nyaman. Pasti energinya sangat penuh. Duduk. Jangan rakus. Cukup saja. Ya. Hebat! 100 kali lebih hebat! Dinding pejang yang berhari-hari mengeluarkan getaran halus. Makanan roh ini memang lebih enak dari kantin. Koba ini. Tekan manfaatkan tenaga ini menerjang. Aku bantu kamu mantapkan dasar. Aliran spiritual 100 kali lebih cepat. Kemurahan anda tak pantas saya terima. Budi ini saya kenang seumur hidup. Tum pedang gadis ini lebih murni dari kata Xuan Yang. Lapisan pedang cemerlang otomatis mengelilingi tubuhnya. Tubuh pedang bawahan. Energiku jauh lebih cepat. Terima kasih, Shishu. Shenjihong pasti balas nyawa. Tampaknya, semsem spiritual bawaan dan pil emas 9 putaran tingkatkan bakat. Jalanmu harus bertahap. Batimu baru matang. Pergi ke hutan bambu samping memantapkan kultivasi. Terima kasih peringatan Shishu. Ikut aku. Kau tahu kenapa aku tunda izinmu menembus? Tiba-tiba perangmu tampak perkasa. Padahal fondasinya belum stabil. Energi perangmu seperti besi mentah. Tersembunyi sifat rapuh. Lalu bagaimana? Bunuh. Wubai monster. Kondensasi. Dan Kuat ego! Takut. Tidak takut! jangan pakai tombak jiwa naga 9 langit. Hanya tubuh dan senjata biasa. Murid paham. Tak pula menemui guru sebelum bunuh 500 ekor.
Biarlah pegunungan luas ini mengajarimu apa itu dewa perang sejati. 500 ekor hanyalah permulaan. Penempaan tubuh dewa perang bukan perawatan rumah kaca. Ikut pertama. Paman Guru hari ini sibuk berlatih. Mohon maaf. Besok kami bawa buah roh kembali. Pergi sana. Kembali setengah bulan lagi. Jangan ganggu aku tidur. Baik. Terima kasih, Paman Guru. Sinar pedang seketika masuk ke jalur meridian. Buruan, jangan ketahuan. Serbu puncak bambu ungu. Dua bocah ini, semua trik licik mereka pelajari sampai habis. Ada yang aneh. Aura kedua bocah ini malah makin kuat. Anak nakal, besok ikut aku menemui paman guruku. Belum absen hari ini, mau absen. Absen. Ding, dapat kultivasi 5000 tahun dan alam rahasia Zhang Yun. Bagaimana? Kamu tidak bikin paman guru marah kan? Guru, apakah tempat pertapa Anda ini aman? Formasi kedap suara 3. Dapat harta. Tahap menengah Zifu. Puncak Cuji, apa yang terjadi? Paman Sekte Berita Peri, pil emas dan cairan roh. Pilihan ikut latihan bersama benar sekali. Semua hambatan tertembus. Energi roh mengalir deras. Cepat, tunjukkan bakatmu. Tingkat suci. Hewan terkutuk! Jing Hong bahkan tingkat langit kelas atas! Dua tingkat suci! Buat monster tua ngamuk! Kamu bocah, sekarang malah sudah capai tingkat suci! Gadis kecilku malah dapat tingkat suci menengah! Bakat ini tidak boleh diketahui orang kelima selain Paman Guruku. Guru, apa yang anda lakukan besok? Kesempatan langkah ini pantas. Terima kasih. Harus cari barang layak. Tidak boleh pergi tangan kosong. Tidak bisa. Batu hangat ini tidak berarti bagi Canggih. Pedang Qingfeng ini bakal ditertawakan dibawa keluar. Inilah dia. Ratu 300 tahu. Dulu aku nekat lawan 3 cultivator iblis 3 hari malam. Aku simpan setahun tak tega. Sentuh setetis pun. Cepat bangun. Jangan buat keributan. Guru, kesempatan apa yang harus didatangi tengah malam? Ke puncak bambu ungu. Guru bawa kalian cari kesempatan besar. Adik Sekte Canggih, tolong aku! Penggelang, sialan ini tidak masuk akal!
Kakak Shi, apa ini? Kamu datang ke hutanku untuk main ayunan. Adik sekte, jangan ejek aku. Turunkan kami. Datang tengah malam, ada niat jahat atau mau nyuri ilmu? Orang murid Xuan Yang melonjak. Kamu pasti punya barang bagus. Kasihanilah. Biarkan kedua muridku ikut dapat manfaat. Satu tingkat langit rendah. Satu tingkat langit menengah. Ini yang kamu sebut bakat biasa. Kalau dibanding murid Xuan Yang, mereka memang biasa saja. Kalian pastilah mengikuti guru tua yang tidak serius ini. Murid ini menyapa pamanku. Pangkolah. Masuk minum teh. Nah, itu baru pas. Ayo, pergi. Teh Zizu adik sekte sangat luar biasa. Ada. Kalian cari tempat berlatih dulu. Aku siapkan sarapan. Tidak usah pamanku. Kami tidak lapar. Tidak lapar. Jangan ngomong gitu. Dari pagi tadi sibuk terus. Perut kalian pasti kosong, ya kan? Kalau begitu saya merepotkan paman guruku ya. Tidak apa-apa rebus daging sapi lagi. Sebentar selesai. Datang. Silakan duduk. Adik sekte canggih, aku tidak terlambatkan. Wasi Jemukshi, beras spiritual di puncak Qingyu habis ya. Lebih baik dari kamu numpang makan. Cepat makan abaikan orang tua. Kamu bilang siapa tua? Aku lo bawa barang bagus ke sini. Chen Rizui, ternyata kalian menipuku. Awalnya, ini aku bawa khusus untuk adik sekte canggih. Adik seperguruan canggih, coba anggur ini cukup keras. Minum sedikit saja. Ku coba racun buat adik muridku. Anggur, enak. Kamu! Kalau masih berisik, daging sapinya bakal dingin loh. Bahana sakti ini memang beda. Seluruh badan hangat. Adik canggih, semur daging sapimu luar biasa. Jing Xian mohon cepat makan. Beras roh ini langka sekali. Mana canggih dan Robai? Kenapa Robai tidak terlihat? Aku suruh Robai berkultivasi terisolasi. Di luar sedang kacau. Kalian sebaiknya tidak keluar dari sekte. Apa yang terjadi? Istana Langit Api Elawan, Pavilion Ribu Ilmu, kalah 4 kali. Kabarnya perbuatan pavilion 10.000 ilmu bertindak sewenang-wenang. Semua orang tahu jelas. Sekarang, Beberapa pertempuran sengit, beberapa tetua Istana Langit Api tewas, tambang direbut. Kita lebih baik tidak ikut campur. Aneh, energi ini terlalu ganas. Pil penawar racun bahkan tidak berefek sama sekali. Bisa diobati. Ditunda lagi. Nyawaku akan habis. Kami tidak berdaya. Pamit dulu. Tuan Istana, bagaimana kalau kita mohon ke Pavilion Wanfa? Salah paudo. Dialah yang main tipu ini. Omakoto. One Phase rampas tambang kita. Bono pelindung kita. Cherry Ali Iblis lebih kuat. Tak percaya. Cuma One Fight bisa. Tak bisa dibiarkan. Penatua Agung, selidiki diam-diam Qing Xuan dan Poisonman. Baik, segera saya laksanakan. Bagaimana Wan Fagi? Tunda dulu. Tunggu saya sembuh, baru selesaikan.
Adik Changga, apa pikirmu? Apa kamu khawatir tentang Istana Fenling? Istana Fenling rugi besar. Mereka pasti tidak akan diam saja. 雷天兄偏真正 pasti ada tipu jahat. Abaikan tipu licik, utamakan kenyang dulu. Ini Apiro, dia tak takut sisa kotoran di dasar panci. Ayo makan. Terima kasih banyak, pamanku. Jangan lihat aku seperti itu. Benda sakti sisa sedikit. Buat muridku pulih. Hei Yedek, jurusmu luar biasa. Ya, terima kasih bantuanmu, Xuandi. Baik, habis minum teh kita berlatih. Luka Li Tianxiong belum sembuh. Bahkan lembah Raja Obat pun tidak bisa menolak. Sampai lembah Raja Obat tak bisa. Tuan Lembah Fentianggong sering menantang. Rebut tambang pelajaran. Tapi, kita tak tanggung salah ini. Belum ada ahli baru yang ditemukan di wilayah Xuan. Mungkinkah itu leluhur dari sekte lain? Misalnya, Xuan Chenzi dari sekte Qingxuan. Penacua Agung, selidiki sekte Qingxuan diam-diam. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Ya, hamba akan segera menjalankan. Siapa berani menantang, pasti dia akan bayar mahal. Leontin Mas ini bernilai 10 tahun kultivasi. Ambang alam suci ternyata sudah longgar. Sudah larut, waktunya pulang. Terima kasih jamuan adik seperguruan. Budimu kuingat. Adik Changge, ada lagi. Ini filem A9 Revolusi dan sungsung roh bawaan. Gunakanlah sesuka hati, Ketua Sekte. Adik Skalator Changge, aku... Pergilah. Jingsen! Akan melakukan terobosan. Guru, Pemadaman inti hanyalah awal. Selanjutnya adalah monster alam istana ungu. Inti emas di dalam gantian tiba-tiba berputar gila tanpa rasa takut. Ciurannya ada seketika, memadat beberapa kali lipat. datangnya pas banget. Inilah wujud Dewa Perang seharusnya. Menurut kalian,
Apakah menyembunyikan hal ini dari Xiao yang memang sungguh tepat? Kita menyembunyikannya malah terlihat seperti menipunya. Menurutku, lebih baik kita tidak memberitahunya sama sekali. Mengapa? Jika Xiao Yang tahu hal ini, dia pasti akan sombong lupa diri. Apa yang kakak katakan benar, sembunyikan dulu saja. Murid Xuan yang menghormati para leluhur sekalian. Xiao Yang Zi, kenapa hari ini sempat datang menemui kami? Para leluhur jaga kesihatan. Murid sudah. Sudah, Pak. Murid kebetulan mendapatkan teh roh dan sari roh bawaan. Ini terlalu berharga, kami tak terima. Tinggalkan untuk sekte. Mohon leluhur kabulkan. Lawu duluan. Barang ini terlalu berharga. Leluhur tenang. Teh suci ini bantu pencerahan. Xiao Yang, keadaan sekte belakangan ini baik. Semuanya sudah baik-baik saja. Sudah larut, kamu pulanglah. Cepat perkuat formasi 3 lapis. Benarkah ini teh wudau? Cepat seduh dulu cicipi. Tunggu, kita harus menyesuaikan kondisi dulu. Lawu kamu. Dasar pemboros. Tidak boleh ada yang tersisa kurang. Leluhur lomba besar. 4 bulan lagi. Leluhur ada apa? Tidak apa-apa. Luka lama, lawu kamu. Aku panggil ku sekarang. Jangan begitu. Hal kecil ini tidak perlu merepotkan Cangga. Kau pulang dulu. Aku sedang dalam pencerahan, tapi terputus secara paksa. Cepat berkuat! Ini adalah sumsum roh bawaan loh. Berapa banyak harta yang ditinggalkan pendeta Zizu? Jangan bersenang sendiri! Itu adalah bambu pencerahan. Itu teh pencerahan. Sehelai daunnya membuat orang suci tercerahkan. Jangan banyak bicara. Seduh. Seduh dengan mata air roh. Anak pemboros ini. Begitu aku keluar, aku pasti menghajar anak itu Xuan Yang Zi. Guru, aku sudah tembus batas. Bisa lawan sendiri. Tingkat Zifu. Jangan terlalu dekat. Ada bau air liur iblis. Mandi, ganti baju, kembali. Bye. Apakah kekuatanku sekarang sudah melebihi guruku? Kau periksa sebentar. Anak berani kau coba intip gurumu. Masih terlalu muda. Guru, nanti aku lindungimu. Guru, murid sudah selesai. Cek selesai. Kemajuanmu bagus. Jangan sombong. Guru, saya mau tanding. Oh? Mau coba kekuatanku? Tidak berani. Hanya ingin lihat jarak kita berdua. Baik. Kalau begitu, aku akan main-main denganmu. Guru, jangan pukul. Murid tahu salah. Ada kesalahan. Tadi siapa yang mau lihat cara kemampuan? Guru, kenapa aku tidak bisa menyentuhmu? Tingkat kultivasi hanya dasar. Kekuatan terletak di penguasaan tenaga. Murid mengerti. Kemajuanmu pesat. Jauh melampaui orang biasa. Selanjutnya, guru beri 9 jurus perang langit. Terima kasih, Guru. Sifu, murid pasti tak akan mengecewakanmu. Guru menantikan tantangan barumu nanti. Absen system. Ding, absen berhasil, dapat 5,000 tahun kultivasi. Hari lainnya mendapatkan hasil tanpa usaha. Aku sangat iri bekal lampau. Tikus-tikus yang bersembunyi di kegelapan semakin tidak patuh. Kalau mereka tak tahan diam, waktunya dibersih.
Yan Changyun dari Istana Langit Membara akan intai gerbang pemecah formasi malam ini. Orang tua itu benar-benar menganggap kita lemah ya. Dodok. Dua sekte sedang berperang sengit. Jangan jadi sasaran empuk. Biarkan gerbang pemecah formasi menahan serangan kita lihat. Kalau dia sampai sini, biar dia rasakan pukulan 4 kali sehari. Wah, tua rubah tua ini malah berkumpul di sini. Kedua sekte kalian bergabung merebut semua tambang, langit member dan mengkhianati keadilan. Peta pertahanan ada. Bakar gedung kitabnya malam ini. Hancuri jalan. Ambil nyawamu. Mencari mati. Kabarnya dua tetua besar bertarung di gerbang pecah formasi. Yang Changyun dipukul muntah darah. Separuh pavilion kitab hangus. Tebasan pedang belah formasi pelindung gunung. Kabarnya mereka berdua bertarung seperti gila menyerang tempat penting. Kalau bukan leluhur agung keluar pertapaan, bisa hancur parah. Bukan janjian. Mereka bertemu diam-diam tak sengaja. Keduanya saling tuduh bersekutu. Sekte pemecah formasi. Benar atau tidak? Jadi Yan Changyun dalam bahaya. Berkat perlindungan token matahari terik, sedangkan tetua besar itu janggutnya habis terbakar. Benar-benar keterlaluan. Sungguh tidak masuk akal. Berkelahi saja. Jangan rusak rumah ini. Naskah langkah pavilion sutra dan tungku obat kuno hancur. Salahku apa? Tuan Sekte, leluhur agung marah bertapa. Minta anda tuntut keadilan. Tuntut penjelasan ke siapa? Keduanya sengaja jadikan kita meja perang. Setelah formasi siap, kita beri mereka pelajaran. Pantas dia merampas ramuan roh kita kemarin. Dua gila, hancurkan separuh sekte. Pantas saja. Kenapa malah serang di sekte pemecah formasi? Seolah ada yang mendorong mereka dari belakang. Siapa yang tahu? Mungkin ini sudah takdir. Inilah balasan yang pantas. Guru, apakah anda menemui kebuntuan berlatih dan terkena penyimpangan kultivasi? Apa yang kamu pikirkan seharian di otakmu? Guru baik-baik saja, jauh lebih normal darimu. Yan Changyun bersekutu dengan sekte Pojian. Pastikan mereka berkonspirasi. Tiadanya. Saya melihatnya sendiri. Sampaikan perintah. One Page bersiap untuk perang. Pick! Tripar 7 sekte besar sudah dekat. Selesaikan urusan lama dan baru sekaligus. Pakongkan monster tua gua api. Boleh pakai Fenchanger. Ketua sekte dua sekte besar tuntut jawaban. Ampun dosa. Adik seperguruan Cangga, lihat barang bagus yang kubawa. Apa yang membuatmu begitu senang? Belakangan ini Xuanzhou sangat ramai. Bisa begitu juga. Memang bawa wasa. Dunia kultivasi penuh rahasia. Kuasai jurus ketiga jantian. Ya, Guru.
Juk penguji hati bisa mendeteksi niat sejati. Niat jahat memancarkan cahaya abu kehitaman. Niat setia memancarkan cahaya emas. Orang ini benar bisa ungkap pengkhianat dalam? Ketua sekte terhormat, tidak punya nyali membersihkan jajaran sekte. Omong kosong! Gua nunggu hari ini 100 tahun! Penggunaannya mudah, dekat fokus langsung paham. Saya wakili sekte, terima kasih hadiah besar ini. Lakukan dengan tenang. Jangan buat semua orang panik. Pengkhianat sekte kita, kurung dulu sementara. Menurutku, Istana Langit Api sering bergerak belakangan. Pasti mau berbuat jahat. Perlu pasang pertahanan awal. Para tetua sekte lelah bekerja. Hari ini saya punya teh roh untuk dibagikan. Ketua Sekte Antate sendiri, saya sungguh terhormat. Kita saudara sendiri, tidak usah sungkan. Kemampuan Tetua Li meningkat, hampir mencapai alam gua langit. Wang Zhaolong. Kurang dari dugaan, posisi sekte ini cukup kokoh. Berkat adik sekte, aku tak buta fakta. Jangan sombong. Murid biasa belum kami periksa. Tentu saja. Bagian murid juga harus diikuti. Aku berencana percepat turnamen sekte dan periksa semuanya. Apa alasannya? Alasan. Katakan pertarungan 7 sekte segera tiba, seleksi awal. Seleksi lewat turnamen. Pemikiranmu sangat matang. Adik sekte, daftar hadiah turnamen besar masih kosong. Kau paman sekte keluarkan harta berharga sebagai hadiah tambahan. Tak ada harta, energi spiritualnya lebih pekat. Hei, kau tak jujur pada aku. Apa yang kau inginkan? Cukup alat sakti atau pil untuk murid muda. 3 barang tingkat raja, 10 tingkat langit, tambah 20 pil cuci sumsum. Apa-apaan ini? Aku tidak salah dengarkan. Harta tingkat raja dan tingkat langit. Sekte Qingshuan cuma 2. Kamu jadikan harta inti hadiah. Beri murid motivasi. Itu barang tingkat raja. 7 sekte besar bakal berebut sengit. Kamu kira barang tingkat raja itu ubi panggang? Kenapa masih hangat? Ini saya simpan dulu. Hadiah besarnya, aku kasih tingkatan D. Tunggu. Pil pembersih sumsum maksudmu. Latihan iseng pas gabut. Kayaknya naikkan bakat spiritual. Tingkat bakat. Kalau ini beneran ada efeknya. Siapa yang tahulah? Belum. Kalau kamu mau barang ini, ambil aja duluan. Enggak, efeknya belum jelas. Aku coba sendiri aja. Kamu? Bila aku segini, kultivasiku stabil, aku pasti tahan. Kalau aku terjadi apa-apa, para leluhur, sekte aku titip ke kamu. Yaudah, gak bakal mati. Dulu senior, pakai obat itu. Pakai ini. Apa bedanya? Bahan bakunya lebih banyak. Change, aku selama ini baik sama kamu kan? Melampaui Ningshen lu. Aku percaya banget sama kamu. Jangan bahayain aku ya. Aku belum nikah. Tenang, nggak bakal mati. Bakat saya.
Tingkat menengah tu. Awalnya saya hanya tingkat surgawi menengah. Hanya sebutir pil. Perlu segitunya. Perlu. Sangat amat perlu. Adik sekalung Cangga, aku lindungi kamu di puncak bambu ungu. Siapa berani ganggu? Aku pertama, hancurkan markasnya. Ini untukmu. Kelima. Tetua Agung masing-masing dapat 1 untuk maju. 6 kepala puncak masing-masing dapat 1. Para tetua juga tingkatkan bakat. Fondasi sekte kokoh. Sisanya untuk kepala tiap puncak. Cukup sementara. Jasa besarmu tak terucap. Nyawaku milikmu. Harta rajaku terima. Hadiah lomba ku susun sendiri. Para leluhur, lihat barang bagus. Apa yang dibawa Xuan Yangze? Sakit. Sakit parah. Aneh sekali. Kenapa bisa sekuat ini? Aku tak minta diperkuat. Jangan-jangan itu. Ini tidak lain. Adalah tipu dau. Sudahlah, biarkan mereka berlatih. Siapa perkuat formasi? Cepat, Kabut. Ini gara-gara kalian buru minum teh. Perkuatnya. Ingin perkuat keamanan Khan. Tak disangka Xuan Yangze datang. Lihat teh beraura di botol. Jok. Teh sakti bercahaya membuatku raih ambang alam suci. Bagaimana kalau kita panggil dia kembali? Kau sangat murah hati kali ini. Efek pil pembersih Samsung ini sangat luar biasa. Adik Sekte Shi, ada hal bagus. Cepat datang. Ada kabar baik apa? Beres spiritual saya sedang kritis sekarang. Heboh banget. Apa kamu menemukan harta karun besar? Lebih berharga dari itu. Ini. Adik Sekte Shi, apakah kamu tahu ini benda apa? Mungkin ini yang legendaris? Iya, benar itu. Haha, pil harimau matahari. Konon bisa menghidupkan pohon layu, bahkan orang tua 80 tahun. Ayah ngawur bang, Yesil. Siapa bilang obat abal? Ini pil pembersih sumsum tuh. Tingkatkan bakatmu. Kamu ngerti kan? Kakak Sekte, kenapa kamu lihat aku begitu? Adik Sekte, demi sehat jiwa ragamu. Omong kosong, aku sangat sehat dan kuat. Tunggu, kamu bilang ini pil pembersih sumsum? Obat legenda yang ku minta dari adik sekteku. Cuma 2 butir. Ku makan 1 sendiri. Ini yang terakhir. Semuanya untukmu. Kakak Sekte. Serius? Tentu saja benar. Aku tidak kasih tahu siapapun. Cepat makan sekarang. Kalau gitu aku tidak sungkan lagi. Nanti Sekte Qingxuan akan aku lindungi. Patuhi perintahku dari sekarang. Selamat adik Sekte. Sekte Qingxuan tambah kekuatan. Kakak, jasamu kuingat. Aku rela menghadapi segala bahaya apapun nanti. Berikutnya adalah Li Shangnian. Aku harus membuat dia berutang budi padaku. Kakak Li, tahukah kamu ini apa? Ini pil cuci sumsum adikku. Bisa ubah bakat lawan takdir. Dari seluruh sekte Qingxuan cuma 2 butir. Aku sendiri pakai 1. Terakhir ini, kamu yang pertama kupikir. Budi baik ini akan saya catat baik-baik.
Wah, hebat kalian. Ternyata semua sudah mencapai alam raja sejak lama. Selamat atas terobosanmu, adik. Bodi besar kakak seperguruan, adik takkan pernah lupa. Mulai sekarang, semua pil di puncak tanding, kakak boleh pakai sesuka hati. Segerombolan rubah tua mau lawan aku? Semua berhutang budi padaku. Siapa berani menentang? Orang yang pegang posisi kepala sekte, tidak ada yang biasa-biasa saja. Kondisi guru rupanya semakin parah lagi. Kalau juara lomba besar, aku pasti minta pil penenang. Hari ini saya panggil kalian semua untuk mengumumkan hal penting. Lomba besar dimajukan, dilaksanakan sebulan lagi. Dimajukan? Kenapa terburu-buru sekali? Iya benar. Rencana kami semua sudah penuh. Menurutku dimajukan bagus. Pas buat latihan. Pil baru puncak. Tanding pas dicoba hasilnya. Aku setuju. Aku setuju. Juara pertama mendapat senjata tingkat langit. Jika tidak keberatan, siapkan dengan baik. Aneh,是风主diam. Tournament besar dimajukan sebulan. Semua murid bisa ikut. Semangatlah, pemuda! Tahun lalu tingkat di bawah, kini ada tingkat di tengah. Kabarnya lebih dari itu. Aku dengar samar kemarin. Hadiah pertandingan ini lebih dari 1. Hadiah juara pertama sangat misterius. Walau rela berkorban, rebut 3 besar. Jangan bermimpi. Luo Chenyu sudah jauh lebih dulu selesai. Kamu baru tahap dasar. Terus kenapa? Siapa tahu aku bisa menciptakan keajaiban. Aku tidak minta kalian juara pertama. Cukup juara 2 atau 3. Pak Guru, kenapa? Pohon yang terlalu tinggi pasti diterjang angin. Kita tidak rebut juara pertama. Masa tournament, semua paupancak tanding tersedia bebas. Siapa berani berbuat malu, tak boleh masuk ruang ramuan 3 tahun ke depan. Xiaowan, jika kamu masuk 5 besar, pil Zian ini untuk terobosanmu. Murid pasti berhasil. Petang adiran, Awan Chenyu, kurang 1 jurus. Pahami sebelum turnamen. Bawa pulang 3 besar untuk guru. 你快啲apa you ayo setuju atas semua tanpa hanya kondensasi pil. Kenapa guru cuma perlu juara pertama? Memang perlu, Nanda perlu menampakkan semua kartu asmu. Jing Hong, sembunyikan kekuatanmu. Biarkan mereka hanya lihat tingkat 9 pelatihan tubuh. Sekalian ke puncak Zizhu. Undang Xiao Robai bertanding. Mari kami mengundangmu untuk mengikuti lomba besar sekte. Aku, kekuatanku ini. Adik murid jangan rendah diri. Yang penting ikut serta. Terima kasih kakak berdua. Saya akan coba. Bagus. Siapa tahu, bisa jadi kejutan. Adik Robai, bagaimana kalau kita sparring sebentar? Aku juga ingin belajar jurusmu. Mau bertanding bebas. Makan siang kalian tanggung. Aku jago panggang rusa gaib. Aku tekan kekuatan ke tingkat 3 latihan tubuh. Ayo bertarung. Kalau begitu mohon ajaran kakak murid. Adik murid, hati-hati! Kakak senior, aku tidak sanggup lagi. Adik seperguruan hebat. Ayo adik perempuan bertukar jurus. Mohon bimbingan, adik. Silakan, adik. Ke di situ pikir menekan tingkat kultivasi bisa main lemah.
Huhen Pendaftaran berhasil, dapat kultivasi 5,000 tahun, janin pedang taichu, dan 10 teknik kultivasi bumi. Pasca lomba besar, berikan teknik pada Xuanyangzi. Ading Tagas baru terpicu, rekrut murid langsung kedua. Akan kulihat berapa bibit unggul tersisa di dunia. Bakat suci rendah alam istana ungu. Waktunya, Siba. Asal menyatu janin pedang, senjata kaisar tercipta 1000 tahun. Kakak benar. Berkuasa kau. Jangan biar sumber bubar. Kamu ingkar tubuhku. Hai Ambang Maut masih ngotot. Kaisar Agung pun tak bisa menolongmu. Berani sekali kamu bicara. Siapa kamu? Berani masuk zona terlarang. Dayan suci. Mewarisi peninggalan jutaan tahun. Malah berbuat hal kotor begini. Tanah suci Dayan tak perlu ada lagi. Mencari mati. Berani buat kekacauan di tanah suci Dayan kami. Kami pastikan kamu tak punya tempat untuk mengubur jenazah. Oh? Benarkah? Hari ini, tak ada yang menolongmu. Ku cegah. Jangan berani. Mulai hari ini, kamu adalah murid keduaku. Kita pastikan mereka tahu akibat berani ganggu muridku. Murid Fang Hanyu menyapa guru. Siapa berani mengacau di tanah suci Dayan kami? Membiarkan perampasan. Posisi saya sebagai Tuan Suci goyah. Hutang harus ditagih. Punya semangat yang bagus. Guru ambil bunga dulu. Naiki senjata kaisar. Senjata kaisar. Siapa kamu sebenarnya? Cepat sekali kamu menghindar. Tuan Suci. Oh, masih ada yang lolos. Nasib memang berputar. Aku tidak tertarik. Ayo pergi. Sisanya kamu urus nanti. Mulai sekarang ini tempat tinggalmu. Terima kasih guru. Kamu murid kedua. Ada kakak tertua. Nanti dia kembali kalian berkenalan. Tinggal. Tanah suci Dayan dihancurkan orang. Tuan Suci musnah. Semua senjata dewa ditundukkan. Apakah itu makhluk zona terlarang? Bukannya zona terlarang tak campur? Ada wilayah timur bakal berubah. Niat pedang dahsyat menekan senjata kaisar tertinggi. Aneh, tidak ada jejak sama sekali.